Halo teman-teman pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini admin Tarigan Catur akan mengulas ya salah satu pertarungan menarik dari ajang Norway Chess 2022, tepatnya dari babak ke-7 saat Grandmaster Maxime Vachier-Lagrave atau yang biasa disebut dengan Grandmaster MVL berhasil mengalahkan Grandmaster Wesley Su. Bagaimana kira-kira jalannya permainan? Langsung saja kita simak ya. Di sini Grandmaster MVL yang menggunakan catur bow putih memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab pion E5 oleh Grandmaster Wesley Su. Kuda F3 dan kuda C6. Gajah B5. Di sini Grandmaster MVL memilih pembukaan Ruy Lopez. Kuda F6, variasi pertahanan Berlin tetap di dalam pembukaan Ruy Lopez. Rokade pendek oleh putih dan kuda pukul pion di petak E4. Benteng ancam kuda dan kuda mundur ke petak D6 dengan tempo ancam gajah putih. Di sini putih lebih memilih kuda pukul pion sesuai dengan teori ya, karena di sini tidak mungkin hitam kuda pukul gajah, karena kalau ini yang dilakukan maka kuda pukul kuda ancam menteri dan benteng mengancam raja. Otomatis di sini menteri hitam akan hilang ya dengan kuda pukul menteri atau raja pukul kuda. Tidak mungkin makanya hitam melakukan langkah seperti ini. Jadi kita kembali di sini hitam lebih memilih langkah gajah E7 dan gajah F1. Kuda pukul kuda di petak E5 dan benteng pukul kuda di petak E5. Rokade pendek oleh hitam dan pion D4. Kuda E8 dan pion C4. Gajah ancam benteng dan benteng mundur ke E1. Pion D5 mengajak pertukaran pion oleh hitam yang diterima oleh putih ya. Pion pukul pion di petak D5, menteri pukul pion di petak D5. Di sini hitam mengancam pion putih 2 kali, sehingga dilindungi dengan gajah ke petak E3. Gajah E6 dan kuda ancam menteri. Menteri mundur ke D7 dan pion D5 ancam gajah hitam, sehingga gajah hitam berpindah ke petak F5. Menteri B3 mengancam pion hitam dan kuda D6 melindungi pion. Benteng C1 dan pion A6. Kuda A4 dan kuda E4. Pion ancam kuda sehingga kuda hitam kembali ke D6. Kuda ancam menteri sekaligus mengancam pion hitam 2 kali, makanya menteri hitam harus mundur ke petak C8 dan putih terus agresif dengan gajah F4. Gajah putih mengancam kuda hitam yang sedang melindungi pion hitam. Jadi, secara kalkulasi ke depannya, Grandmaster Wesley Su akan kehilangan 1 pion. Benteng D8 melindungi kuda dan raja H1. Pion H6, gajah pukul kuda di petak D6, benteng pukul D6, kuda pukul pion di petak B7 dengan tempo ancam benteng hitam. Sebenarnya, jika benteng hitam pindah ke petak D7 saja, maka permainan masih aman untuk Grandmaster Wesley Su, dan di sini Grandmaster MVL hanya unggul plus 0,9. Tapi karena Grandmaster Wesley Su tergesa-gesa melakukan langkah benteng ke petak B6 dengan tempo ancam menteri sekaligus kuda, maka ini adalah blunder fatal yang membuat Grandmaster MVL sudah hampir pasti menang ya di dalam permainan ini karena unggul posisi plus 4,2. Karena di sini putih bisa menjawab dengan menteri pukul benteng, pion pukul menteri, benteng pukul menteri skak, gajah pukul benteng, dan benteng skak ke petak E8. Raja pindah ke H7 dan kuda D6. Ancam gajah hitam 2 kali. Namun di sini gajah hitam masih bisa menyelamatkan diri ya dengan pindah ke petak B7.
Tidak mungkin putih melakukan kuda pukul gajah, karena kalau ini dilakukan maka benteng pukul benteng. Maka dari itu yang dilakukan oleh putih adalah dengan gajah skak dan pion menutup ancaman skak. Gajah E4 dan gajah pukul pion di petak B2. Benteng pukul benteng di petak A8 dan gajah pukul benteng di petak A8. Kuda ancam gajah. Di sini gajah hitam mundur ya ke petak F6. Mungkin teman-teman berpikir kenapa gajah hitam tidak ke sini? Kalau ini yang dilakukan maka hitam akan kalah dengan mudah dengan cara pion ke petak D6. Di sini pion putih sudah tidak bisa lagi terjaga ya. Kalau gajah hitam mundur maka gajah pukul gajah. Jadi semuanya sulit bagi hitam, makanya hitam harus melepaskan satu pion hitamnya dengan berpindah ke petak F6. Kuda pukul pion di petak B6 ancam gajah hitam dan gajah B7. Pion D6 membuka ya pertempuran antara gajah putih dan gajah hitam. Di sini hitam lebih memilih langkah gajah ke petak D8 mengancam kuda. Kuda D7 dan gajah C8. Kuda C5 dan gajah ke petak E6. Gajah C6 dan raja G7. Kuda ancam gajah dan gajah F6. Sebenarnya di sini jika putih mau unggul secara materi, tinggal memajukan pion saja sudah cukup ya. Nanti akhirnya putih punya 2 perwira dan hitam cuma punya 1 perwira. Tapi di sini putih mau lebih maksa dengan langkah pion ke petak A4. Dan setelah melihat posisinya semakin sulit, maka tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Wesley So memutuskan untuk menyerah. Secara posisi juga di sini Grandmaster MVL sudah unggul plus 6,7 di permainan babak akhir, sehingga sudah pasti kekalahan akan didapat Wesley So. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup ya. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap di Tarigan Catur Channel.